Saya ingin lebih banyak kedengaran? Ngeran. Hari ini sebenarnya saya ingin lebih banyak berdiskusi dengan kawan-kawan peserta Zoom supaya jangan sampai nanti kita ikut Zoom itu hanya sekedar style HP-nya lalu kemudian ditinggal kemana-mana, ya kan? Jadi saya minta nanti kalau bisa semua itu buka gambarnya supaya nanti kita bisa interaktif di dalam rangka kita mau mendiskusikan tentang pupuk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis kita di PT BES ini salah satu yang paling unggulannya di dalam produknya adalah pupuk organik, ya. Nah, pupuk organik ini kita harus betul-betul pahami lebih dalam karena ini merupakan berbeda dengan pupuk kimia karena pupuk ini adalah bahan dasarnya pun juga adalah bahan-bahan organik. Jadi dengan demikian di dalam ilmu pertanian kita akan coba juga belajar tentang bagaimana ekosistem di dalam kehidupan kita ini. Kita ini semuanya berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan tanaman. Lalu kemudian setelahnya itu ada yang mati, lalu yang mati itu pun juga terjadi proses daur ulang, yang juga akhirnya menjadi humus, dan itu juga menjadi bahan makanan atau nutrisi bagi tanaman-tanaman baru yang akhirnya menghasilkan buah. Buah kita makan, lalu kemudian jadilah lagi amoniak, jadilah lagi pupukan dan sebagainya. Disitulah lingkaran perputarannya sehingga sekarang ini PT BES dengan segala teknologinya sudah mampu memproduksi sedemikian rupa mengolah limbah-limbah tadi, mengolah bahan-bahan organik tadi menjadi sebuah pupuk, suatu produk yang sangat bagus sekali. Tinggal kita memakainya di dalam memberikan nutrisi kepada tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa Bapak sekalian sudah sudah membaca, sudah melihat buku-bukunya tentang tentang eco farming, ya, tentang eco farming. Ini eco farming kalau kita lihat. Nah, pupuk daripada PT BES ini adalah eco farming. Nah, produk ini adalah luar biasa dan saya berharap Bapak-bapak sekalian yang ada di Smart City World ini adalah harus betul-betul belajar lebih detail di dalam buku ini, yaitu buku berjudul Farming Guidebook, ya. Di sini sudah banyak sekali mengenai dosisnya, mengenai komposisinya, mengenai gizi daripada pupuk organik kita. Nah, pupuk ini fungsinya banyak. Ada yang juga berguna untuk menyuburkan lahan dan juga ada juga untuk memberikan kepada batangnya maupun buahnya, sehingga ini gizi dan makanan itu bagi tanaman bisa diberikan melalui tanah, bisa diberikan melalui akar, batang maupun daun. Nah, saya sebenarnya kita di PT BES ini harus lebih banyak menguasai pupuk ini, harus lebih banyak menguasai eco farming ini supaya kita bisa bercerita lebih banyak. Tadi video awal sudah menjelaskan bahwa cara kita mengembangkan bisnis ini adalah kita pakai produknya, kita ceritakan manfaatnya, dan juga kita ajak beliau-beliau itu untuk bergabung untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian mungkin melihat potensi pertanian itu di samping melihat di lahan sawah, di samping melihat di lahan perkebunan, di samping melihat potensi-potensi yang ada di ladang dan sebagainya,
sebenarnya malam ini saya ingin ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menggunakan ya lahan-lahan halaman kita. Nah, ini kan lahan halaman kita baik untuk satu tanaman, dua tanaman dan sebagainya agar kita bisa langsung mempraktekkan dari berbagai jenis pupuk yang dimiliki oleh PTBS. Karena PTBS ini ada memiliki banyak pupuk, ada eco farming yang lebih banyak diperuntukannya bagi kesuburan lahannya, ada fotosintesa yang bisa digunakan untuk menyemprot, ada eco plant protector ada untuk mengatasi hama dan sebagainya, ada juga pillow straw release ya, pillow straw release. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan pada hari ini, menggambarkan dan mendiskusikan agar kita melihat potensi yang ada pada rumah tangga kita. Rumah tangga kita itu kan tentu kalau tidak punya lahan, kita ingin juga bagaimana kita mensosialisasikan atau menggunakan pupuk eco farming ini atau pupuk persilosrolis atau pupuk fotosintesa ini bagi tanaman-tanaman kita di rumah-rumah kita. Nah, kenapa saya ingin lebih menyoroti ke sana pada hari ini? Karena di situ kita punya potensi prospek yang bisa kita ajak untuk untuk mengembangkan bisnisnya bersama-sama di PTBS. Nah, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan memang selama ini kita melakukan sosialisasi daripada eco farming ini kepada petani dan sebagainya, tetapi pada akhirnya kembali kepada petani itu lemah daya belinya, daya belanjanya lemah. Karena itu walaupun satu dua yang menggunakan di dalam rumah tangga dan sebagainya, itu punya potensi untuk di belakang harinya untuk mengembangkan jaringan kita. Nah, saya sekilas memperlihatkan mengenai pupuk. Sebentar. Sebentar. Ini kok bagaimana bisa sebentar. Oke. Untuk ininya lanjutkan ininya, tekan ke mana? Ya, ini kita lihat pupuk eco farming terus. Ya, di dalam gimana ini? Sebentar, saya lagi agak di sini. Oh ya, oke. Baik, ini saya perlihatkan mengenai pupuk eco farming yang ada di dalam buku-buku kita dan sebagainya. Tentu ini bagian daripada agroekosistem di mana tadi saya sudah melihat, saya sudah jelaskan bahwa pupuk ini gunanya adalah untuk menyuburkan daripada tanah sebagainya. Di dalam buku yang ada, ini juga ada komposisinya. Lalu kemudian nah, jadi eco farming ini kalau bagi kita adalah suatu organik yang juga mampu mengembalikan kesuburan tanah. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, lahan kita ini memang sudah terlalu lama menggunakan pupuk kimia. Kita tahu bahwa pupuk kimia itu juga bisa merusak tanah dan sudah unsur-unsur haranya sudah hampir tidak ada. Dan yang kedua, pupuk kimia itu juga bisa memberikan residu pada tanaman-tanaman atau produksi buah dan sebagainya, sehingga PTBS ini mengeluarkan eco farming ini adalah untuk mengembalikan kesuburan lahan, menjadikan tanaman sehat dan produktif dan ramah lingkungan, ya kan?
Jadi ini merupakan pupuk yang memiliki nutrisi yang lengkap, dan yang kedua, dan ini mengandung bakteri di dalamnya, mengandung bakteri. Ya, jadi ini, nah, manfaat daripada eco farming adalah untuk lahannya, untuk tanaman, dan untuk petaninya. Jadi ini tadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa membacanya di dalam buku dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eco farming ini memang lebih banyak. Kita punya pupuk itu, ada eco farming, ada fotosintesa, ada plant projector, eco plant projector, dan ada pillow straw release. Nah, khusus pupuk eco farming ini adalah lebih banyak digunakan untuk lahannya, untuk tanamnya, untuk lahannya, untuk tanamannya. Jadi karena itu lahan itu yang bekerjanya daripada eco farming ini adalah dia merubah, karena di dalamnya ada bakteri, maka pupuk eco farming ini dia bekerja untuk merubah unsur hara yang ada di dalam, merubah kotoran-kotoran ayam, bahan-bahan organik menjadi unsur hara yang diperlukan bagi tanaman. Jadi kalau kita ingin menggunakan pupuk eco farming di suatu lahan, itu juga harus ada kotoran-kotoran ternak atau bahan-bahan organik lainnya yang nantinya bisa dirubah oleh eco farming ini menjadi unsur hara yang diperlukan. Jadi ini manfaatnya baik untuk tanah, tanaman, dan prinsip pemupukan yang saya gunakan di dalam eco farming ini adalah memang harus tepat. Kita juga tepat pupuknya dan tepat jenisnya, lalu kemudian tepat sasaran, tepat cara memakainya, dan tepat waktu dan tepat formulasinya. Jadi kalau sekarang pupuk eco farming yang sekarang ini tidak perlu lagi dicampur dengan macam-macam lah, seperti kita ketahui ada pencampuran dengan air tebu, air kelapa, dan sebagainya. Tapi sekarang dengan air biasa pun sudah bisa kita gunakan, bisa kita campurkan tanpa menggunakan jenis-jenis cairan tadi. Jadi nanti kita aplikasikan ini pupuk eco farming ini juga nanti harus larutkan, lalu kemudian nanti baru kita encerkan dengan dengan air selanjutnya untuk kita siramkan kepada tanaman maupun tanahnya. Ini dosis-dosisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kita ingin menanam, ada beberapa. Jadi kalau misalnya ada beberapa jenis tanaman, nah saya sekarang tuh ingin agar saya ingin mendiskusikan hari ini agar kita bisa memiliki tanaman-tanaman buah di halaman kita, di rumah kita, dan sebagainya. Tidak perlu lahan yang luas, dan kita bisa menggunakan media tanamnya yang dimasukkan di dalam pot, ya kan? Jadi dengan begitu kalau kita ingin mengaplikasikan dan ingin mengetahui betul tentang manfaat dari pupuk itu, hasil dari pupuk itu, sehingga cerita kita kepada orang lain itu bisa langsung kita hayati juga, maka di dalam setiap lubang atau setiap pot lah yang kita gunakan itu, memang di dalam buku ini sudah diajarkan juga bagaimana cara kita membuat media tanamnya. Jadi pertama, kalau kita ambillah suatu pot yang besar, misalnya kalau kita mau menanam mangga, kalau kita mau menanam durian malah di dalam pot, kalau kita mau menanam apa saja buah yang bisa kita langsung kita praktekkan di rumah kita, yang kita bisa lihat hasilnya, buahnya di rumah kita, ya. Jadi di dalam pot yang besar itu kita buat media tanam dulu. Nah, media tanam itu kan kita susun nanti.
Jadi yang susun paling tidak 30% kita kasih dulu serbuk kelapa, ya, ada di dalam buku PES ini, ada dalam buku PES itu. Lalu kemudian baru 30% daripada isi itu, lapisan keduanya adalah kita menggunakan pupuk, kita menggunakan pupuk kandang, kotoran ayam, kotoran ternak, sebagainya di lapisan kedua. Lalu kemudian di lapisan ketiganya adalah tanah-tanah permukaan yang masih ada humusnya. Nah, dari situlah nanti kita siramkan tanah itu dengan eco farming. Ya, disiramkan dengan eco farming. Nah, siraman eco farming itu tentu kita anggap untuk kita siramkan dalam satu pot itu pun cukup dengan 1 liter saja. Lalu kemudian kita tutup lagi dengan tanah-tanah yang biasa. Nah itu kita membuat media tanamnya. Lalu kemudian kita tanam buah apa yang kita mau. Lalu kemudian setiap bulan dengan dosis yang ada kita bisa semprotkan jadi dengan fotosintesa. Lalu kemudian kita semprotkan dengan ekoplan proyektor. Lalu kemudian selama 5 bulan. Nah, lalu kemudian setelah itu baru kita memberikan pilos release, ya, pilos release. Nah, itu barangkali kalau nanti kita lebih banyak nah ini contoh cara membuat pupuk kandang dan sebagainya. Kita ingin lebih banyak berdiskusi tentang pupuk ini supaya kita bisa mengembangkannya di dalam rumah tangga kita. Ya, di dalam rumah tangga kita dan sebagainya, karena kita harus aplikasikan langsung. Karena kalau kita ingin mengembangkan kemitraan di PT BES ini, kita juga harus tidak hanya menguasai teorinya yang ada di dalam buku itu, tetapi kita mau praktekkan sendiri. Nah, praktekkan di dalam rumah tangga kita dan sebagainya. Saya di rumah ini kan ada beberapa pohon, lalu pohon alpukat, lalu kemudian sekarang lagi berbuah kecil-kecil, banyak sekali buahnya itu pohon sawo dan sebagainya. Inilah kalau kita ingin mengundang prospek ke rumah kita, kita bisa nunjukkan hasil daripada pupuk eco farming, pupuk daripada straw release, pupuk daripada fotosintesa. Nah, disitulah kita bisa menerangkan. Nah, suatu saat, jadi saya dalam hal ini tidak menjelaskan secara luas lebih lebar tentang pupuk ini digunakan untuk pertanian padi, lalu kemudian kelapa sawit dan sebagainya. Tapi saya ingin agar mengajak bapak-bapak sekalian yang ada di Zoom ini untuk bagaimana mempraktekkan di rumah kita masing-masing, baik untuk cabenya, baik untuk tanaman, baik untuk singkong dan sebagainya, supaya kita bisa melihat sendiri hasilnya dan mempraktekkan sendiri hasilnya. Jadi yang paling pokok itu adalah kalau kita punya lahan, kita bisa membuat media tanam di dalam lubang tanaman. Tetapi kalau kita misalnya tidak punya lahan, ya kita gunakan pot-pot dan sebagainya yang besar-besar sesuai dengan kapasitas itu. Lalu kemudian kita buat media tanamnya. Jadi tidak perlu luas lahan, maksud saya di dalam rangka mengembangkan pertanian di rumah tangga kita dengan lahan yang sedikit. Yang paling penting media tanam yang kita gunakan pupuk organik ini, baik eco farming, fotosintesa maupun sorry, yang penting di dalam media tanam itu gizinya bisa komplit, sehingga walaupun wadahnya tempatnya kecil berupa drum atau sebagainya, tapi saya yakin bahwa dia mampu memberikan buah yang baik untuk tanaman-tanaman kita, ya kan? Sebentar, ini saya buka dulu. Saya buka dulu mengenai Bebe. Kok mandek gini ya? Sebentar, ini agak, biasanya saya punya putri ini apa? Bentar. Bebe.
Jangan. Babe. Bukan, jangan pergi dulu. Nah, yang kedua, buka yang kedua. Yang kedua, sebentar. Maaf nih, saya agak gaptek sedikit. Fotosintesa, pirosrolis. Tenang, Pak Ji, tenang. Hah? Tenang aja, tenang aja udah. Fokus. Ya, iya itu Pak RT. Ini, nah ini yang, ini kalau saya lihat ini pupuk Pilosrolis. Ya, saya perlihatkan aja semua kan sudah bisa menghafal semua nih. Mana kok nggak mau naik? Ya, Pilosrolis pada prinsipnya juga sama dengan eco farming, tapi ini memang Pilosrolis itu dirancang untuk tanaman-tanaman besar sehingga kita melakukan pemupukan terhadap tanaman besar itu tidak bisa kita jangkau sampai ke pohon-pohonnya. Karena itu diciptakanlah desain penggunaan pupuk ini hanya cukup ditanam di dekat daripada tanaman itu sendiri, ya kan? Udah mau naik sih, ya. Lalu kemudian nah ini Pilosrolis ya. Jadi khusus untuk sawit-sawit yang ada di Sumatera terutama. Jadi bagi kawan-kawan yang ada di lingkungan kebun sawit, ini bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan dan juga memperbanyak buah dan sebagainya, ya kan? Lalu kemudian nah, cara pemupukan saya lihat sudah lihat ya, cara pemupukannya saya kira sudah paham semua. Jadi ditanamkanlah satu saset itu di dalam di tempat yang lubang kecil yang di samping daripada pohon sawitnya. Nah ini kalau ini mengenai pupuk, lalu kemudian yang ketiga ini coba lihat ternak mengenai apa namanya, ada satu lagi produk untuk perikanan. Nah itu. Ya ini EcoFitBase ini adalah untuk pakan ternak, baik ikan, lele dan sebagainya. Nanti cara penggunaannya ini juga mengandung gizi yang dibutuhkan oleh ikan dan sebagainya. Jadi prinsipnya cara kerjanya adalah kita berikan melalui air minum saja. Melalui air minum, lalu kemudian 1 gram itu dicampurkan dengan 3 liter air. Ya kan? Kalau di pasaran, produk-produk lainnya itu walaupun kalau dibandingkan harga ini relatif lebih murah karena produk yang lain di pasaran itu merek-merek lain itu 1 gram 1 liter, tapi kalau kita ini 1 gram 3 liter air ya, jadi tergantung pada jumlah ternak kita. Jadi maksud saya itu, nah oleh karena itu kawan-kawan bapak-bapak sekalian, kita ini kan jangan melihat ternak-ternak yang jauh-jauh. Kan kita ini semua di rumah tangga kita kan ada ayam, ada kambing, ada sapi, dan sebagainya. Jadi prinsipnya cuma diminumkan kepada ternak. Jadi ambil satu saset ini kan 35 gram. Ambil 1 gram, campurkan dengan 3 liter air. Udah kasih minum, selesai. Nanti Bapak, Ibu, dan sebagainya amati pertumbuhan daripada ternaknya, kesehatan ternaknya,
Bila perlu nanti dikurung sendiri, kan dikandangkan tersendiri di apa namanya di lingkungannya. Cukup dengan itu saja. Nah, lalu kalau misalnya nanti ada pembanding yang tidak digunakan eco feed base, ya kan, sehingga kalau ini eco feed base itu pertumbuhannya lebih baik, ini Bapak Ibu sekalian bisa bercerita kepada banyak orang. Orang itu kan pasti punya hewan di lingkungannya. Jadi tidak usah harus berpikir dulu kepada ternak-ternak besar. Siapa tahu dari hal-hal yang kecil itu kita menemukan pengusaha-pengusaha ternak yang besar. Jadi dengan demikian Zoom ini memang agak beda sedikit saya hari ini saya berikan adalah karena kita biasanya orientasinya adalah mencari kebun-kebun besar, mencari sawah-sawah yang luas, mencari ternak-ternak yang banyak. Kita sendiri pun juga kalau sudah menghadapi yang luas-luas seperti itu, kita sendiri pun juga tidak menghayati produk kita ini. Tidak bisa resap, tidak resap. Kalau kita datang kepada orang mendiskusikannya seperti Pak RT itu, didiskusikan dengan warganya. Warganya begitu banyak di lingkungannya. Coba diskusi, ini Bu, Bapak Ibu ini kita punya, ini saya punya bagus ini untuk ternak. Mana ternaknya ini. Iya kan? Dengan begitu, itu cara kita juga untuk merekrut mereka sebagai mitra kita. Ya kan? Nah ini, dan pasti kalau suatu saat dari yang kecil ini pasti kita akan menemukan yang besar. Siapa tahu nanti cerita-cerita orang yang kita ajarkan juga mengenai ini juga hasilnya bagus, dia bisa bercerita ke orang lain dan orang lain itu juga memiliki ternakan besar. Nah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dengar ya? Bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pengantar Bu. Jadi saya hari ini mudah-mudahan ingin memberikan kesempatan kita tanya jawab lebih luas apa yang dihadapi oleh Bapak baik yang besar maupun kecil gitu. Itu Bu Ning, jadi saya memberikan pengantar saja, saya tidak mendetailkan tentang produk knowledge-nya karena saya yakinlah bahwa semua mitra ini kan bisa membaca di dalam buku-buku yang sudah ada. Tetapi hari ini saya ingin menuntun bagaimana Bapak-Bapak sudah membaca dan kemudian menerapkannya, mengaplikasikannya. Nah, kita membagi pengalaman, ada yang sudah punya pengalaman menggunakan, ayo kita diskusikan hari ini. Jadi saya khusus hari ini lebih banyak ingin kalau di dalam PTBS itu ada standar operasional SOP, jadi standar operasional prosedur menggunakan kombinasi berbagai pupuk yang ada di PTBS. PTBS ini ada pupuk eco farming, PTBS ini ada pupuk eco plant protector. Ini lebih banyak dalam rangka untuk pencegahan penyakit daripada baik tanaman yang ada, ya kan? Karena lahan-lahan sendiri pun kita bisa berikan dulu eco plant protector untuk memproteksi atau untuk memberikan pencegahan bagi menghalau hama-hama dan sebagainya sehingga tanaman kita tidak terganggu. Ada fotosintesa, ya kan? Ada ada pilostrolilis. Nah, di dalam SOP PTBS itu mengkombinasikan 4 pupuk kita ini, yaitu eco farming, eco plant protector, fotosintesa, dan pilostrolilis, ya kan? Jadi pilostrolilis itu dalam pikiran kita pasti ke sawit, tidak juga. Jadi tanaman apa saja. Ya seperti saya di rumah ini kan sedang nanti saya ingin membuat testimoni tersendiri. Pada saat Lebaran kemarin saya menggunakan baru sudah habis baru saya buat media tanamnya lalu kemudian saya kasih pilostrolilis. Sekarang tuh dia tiap-tiap cabang tuh luar biasa buahnya, tetapi masih kecil. Nanti belum layak saya tampilkan sekarang. Ya, kalau buahnya sudah sampai sudah sampai terlihat, sudah kelihatan sih dan sebagainya. Nah, itu barangkali yang ingin saya ajak Bapak-bapak, Ibu-ibu di dalam Zoom ini sehingga
dengan cara itu juga, dengan cara kita mempraktekkan best corporation atau PT apa namanya pupuk PTBS ini di rumah tangga yang ada di mana aja, itu kan bagian dari cara kita untuk mengumpulkan daftar nama untuk diprospek sebagai mitra dan sebagainya. Jadi apalah artinya kalau Bapak Ibu sendiri menguasai ilmunya tentang pupuk ini, menghafal apa namanya unsur-unsur yang ada di dalam cara penggunaan hafal, tapi siapa yang menggunakannya? Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu sekalian melakukan orientasi agar Bapak Ibu sekalian memiliki sekarang tuh eco farming, eco plant protector, memiliki fotosintesa untuk dibawa kepada rumah tangga. Nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita. Di lingkungan kita, saya yakin ini akan membuat bisnis Bapak Ibu sekalian lebih dahsyat nanti, ya kan? Daripada kita menjangkau yang lebih jauh tetapi belum dapat hasil, kan lebih baik bersama tetangga dulu gitu. Itu Bu Ning, maksud saya sebagai bahan untuk diskusi. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk banyak berdiskusi, banyak bertanya, banyak memberikan masukan. Ya, saya balik sekarang. Jadi saya bukan mengajari karena saya bukan ahlinya, tetapi saya memberikan informasi untuk kita diskusikan sesuatu yang saya baca, apa yang kita praktekkan, mudah-mudahan juga nanti mendapatkan manfaat untuk kita mengembangkan bisnis kita ini di PTBS. Ya, Bu Ning, saya kira itu pengantar diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Edi Wahyudin. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam meeting pada malam hari ini. Zoom training pada malam hari ini, bagi yang sudah mempraktekkan pupuk atau eco-feed base, dipersilahkan untuk memberikan informasinya atau testimoninya. Kalau saya pribadi memang sudah praktek ya, walaupun kecil tapi sudah praktek. Jadi saya pernah praktek dengan gurami yang walaupun hanya cuma 25 gurami, dari mulai kecil 3 cm sampai 1 piring gedenya itu alhamdulillah tidak ada yang mati. Dan hasil guraminya itu mengkilap, bersih ya. Kemudian yang ayam juga sudah pernah saya praktekkan walaupun cuma 10 biji, 10 ekor, dari mulai bayi piik sampai gede, nggak ada yang mati. Terus lahannya juga tidak tahu. Gede. Iya, sampai gede. Ya. Jadi dipersilahkan Bapak Ibu yang sudah praktek, monggo di-share kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nining dari SSW 19. Ya. Saya sudah menggunakan ini Philo Slow Release seperti ini. Ya. Nah, saya gunakan untuk pohon jeruk nipis saya dan pohon jambu kristal. Saya waktu itu sudah bertanya cara pemakaiannya dengan leader saya, sudah mencoba, tapi di pohon jeruk nipis saya begitu sudah sebulan daunnya malah pada kering gitu, buahnya pun pada rontok. Itu kan tadi Pak Haji Edi bilang menanamnya mulai dari awal untuk susunan tanahnya tadi ya, susunan tanahnya itu kita tanam apa harus dari awal? Susunan tanahnya harus benar dulu atau yang sudah ada di pot kita gitu. Kebetulan saya potnya sudah ada, sudah tumbuh, udah hampir 1 tahun. Waktu itu buahnya banyak begitu saya pakai ini, yang untuk jeruk nipis. Nah itu pohonnya pada kuning. Itu kira-kira kesalahannya ada di mana gitu ya Pak Haji? Hanya menggunakan Philo Slow Release saja ya? Iya, baru nyoba itu dulu. Nah ini saya juga udah beli fotosintesa tapi belum nyoba. Ya, baik. Ya, silahkan Pak Edi dijawab. Langsung dijawab atau ada lain? Langsung ya. Nanti supaya kawan-kawan juga
Ya Bu, jadi nanti pertama itu memang kita harus pastikan media tanam kita itu komposisinya seperti apa, ya kan? Nah, maksud saya kalau misalnya kalau kita ada di dalam pot, media tanam kita tuh paling tidak, ya kan, paling tidak ada bahan organik, ya. Jadi kayak kotoran ternak apa segala itu, ya kan? Lalu kemudian nanti kalau saya lihat di dalam standar prosedur daripada ini saya contohkan misalnya sama aja apa aja pohonnya pun juga sama. Yang penting kan kami pelajari tentang duren itu bersama leadernya Ibu yang super apa itu hebat itu leadernya. Kami datang ke sana. Nah, di dalam pot itu kasih dulu paling tidak sekitar 10-20% lah di bawah itu. Dialasi dulu dengan sabut kelapa, ya, sabut kelapa. Lalu kemudian di atas sabut kelapa inilah nanti Ibu berikan dulu ada kotoran ternak sapi, lalu kemudian ada daun-daun dan bahan organik lah, ya kan? Jadi pupuk organiknya, ya kan? Paling tidak 30% di situ tuh, ya kan? Lalu kemudian nanti berikanlah tanah-tanah yang mungkin tanah di pot yang Ibu punya itu di lapisan ketiga. Nah, sebanyak kalau yang kelapa ini 30% lapisannya, lalu kemudian di atasnya adalah kotoran-kotoran hewannya, ya kan? Amoniaknya, lalu kemudian di atasnya lagi 30% itu tanah-tanah, istilahnya tanah-tanah topsoil. Tanah-tanah yang kalau misalnya kita di halaman, ya kan, di halaman tanah yang ditanami rumput itu adalah tanah topsoil itu. Artinya tanah-tanah itu juga banyak humus-humusnya, ya kan. Jadi 30% tadi sabuk kelapa, 30% itu amoniaknya, pupuk kandangnya, 30% itu tanah topsoil atau tanah yang Ibu sekarang guna ditanam tanah di pot sekarang kan adalah tanah-tanah yang sudah tercampur juga. Nah, ini tanahnya ketiga ini, nah nanti kalau dicoba nih Bu, dicoba di pot itu nanti ambil pipa yang setengah inci gitu, tanamin aja pipa itu 2 di kiri kanannya. Ya, supaya apa? Karena kita ini menyiramkan eco farming itu bakteri. Itu bakteri. Jadi kalau kita nanti di lapisan tanah itu ada sabuk kelapa, ada amoniak, ada tanah, kemudian kita tancapkan 2 pipa nanti itu sampai kepada sabuk kelapa tadi. Lalu kemudian, nah itu dia pipa ini akan memberikan udara masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah. Jadi di atas tanah, jadi 3 lapisan itu kita siramin dengan eco farming. Itu prosedur pertama, eco farming. Itu pertama kita gunakan eco farming dan ambil juga kita sedikit setengah saset lah, ada eco plant protector namanya. Dalam eco plant protector tuh 1 botol tuh ada 10 saset. 10 saset ya. Nah, kalau kita nanti coba aja, kalau kita sekarang nih contohkanlah Bapak Ibu sekalian mau menanam durian Musang King ya. Tanam durian di rumah. Tidak harus ke pohon tinggi-tinggi durian itu. Sudah tinggi 1 meter sudah menghasilkan buah. Ya kan? Coba masing-masing dari kita ini ambil drum, isi. Jadi isi lapisan pertama itu 30% itu adalah untuk rabuk kelapa, sabuk kelapa. Baru kemudian lapisan kedua 30% itu adalah amoniak. Ya, lapisan ketiga itu adalah tanah topsoil, tanah yang berhumus.
Nah, di tengah-tengah itu kita kasih pipa yang berhubungan dengan udara luar. Baru nanti ketiga lapisan ini kita sirami dengan eco farming dan eco plant protector. Eco plant protector itu untuk membasmi hamanya, sedangkan eco farmingnya itu adalah untuk merubah amoniak dan sebagainya menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi setelah kita diamkan 2-3 hari kita tanam, tutup lagi dengan tanah biasa di atasnya. Diamkan selama 1 bulan. Biar dia bekerja dia. Jadi ibu tadi yang punya jeruk nipis dan sebagainya, saya yakin bahwa ibu coba kasih lagi kotoran-kotoran ternak, kasih lagi pupuk amoniaknya, ya, lalu kemudian siramin lagi dengan eco farming, ya kan? Lalu kemudian itu ada beberapa unsur yang memang kurang itu, ya kan? Unsur kalium dan sebagainya di situ masih kurang. Nah, itu. Nah, pipa yang tadi itu ada untuk memberikan udara bagi napasnya bakteri yang ada di dalam. Nah, maksud saya sekarang, kita ini memulai dengan menggunakan standar operasi prosedur penggunaan pupuk yang dimiliki oleh PTBS itu secara benar. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan bapak-bapak sekalian, ayo baca buku di guiding book ini lengkap, praktekkanlah di rumah masing-masing, menggunakan apakah drum, apa pot besar, mau jenis tanaman apa dan sebagainya, lalu nanti Bapak akan mendapat, Bapak Ibu nanti akan lihat hasilnya. Persis seperti Ibu Nining baru pakai Pilos Lilis, kok daunnya banyak yang rontok. Nanti ada beberapa unsur yang berkurang di situ, ya kan? Ada unsur berkurang. Oleh karena itu tanahnya itu kurang nitrogennya, kurang zat N-nya dan sebagainya. Berikan lagi kotoran-kotoran tanahnya, siramkan lagi dengan dengan eco farming. Lalu kemudian kalau tanaman kita besar nanti, jadi kita akan semprotkan dengan fotosintesa. Lalu kemudian tanaman kita itu setelah 5 bulan ke-6 baru kita hantam dengan Pilostrolilis. Jadi penggunaan pupuk PTBS ini yang pertama kita berikan dulu ke eco farming itu kepada media tanamnya selama 1 bulan, kemudian baru dari bulan kedua, ketiga, 4, 5, 6 itu setiap minggu kita semprotkan dengan fotosintesa dan eco plant protector, ya, untuk menghantam penyakitnya, menumbuhkan batangnya, menumbuhkan daun sebagainya. Pada saat nanti bulan ke-6 itu kita berikan eco Pilostrolilis untuk memberikan buah yang lebih banyak di dalam tanaman kita. Jadi ada unsur-unsur nitrogen yang barangkali masih kurang di dalam tanaman ibu sehingga dia rontok dan sebagainya gitu. Ya. Itu Bu Nining. Cukup jelas, Bu? Bagaimana Bu, sudah terjawabkah? Halo Bu Nining. Halo. Ya, Bu. Sudah terjawabkah? Untuk langkah-langkahnya saya sudah jelas, tapi ini kan tanaman saya sudah umur 1 tahunan. Berarti saya harus bongkar ulang potnya atau bagaimana? Nah, enggak usah dibongkar begitu, nanti Ibu tinggal ngasih. Kan bisa di tanah-tanah itu yang baru ya, Kalau untuk yang sekarang ini Ibu kan gembur-gemburkan pot itu dalam pot ya? Iya, di dalam atau pot. Di tanah. Nah, gembur-gemburkan, dikasih lagi lah pupuk organiknya, dikasih lagi kayak kompos itu deh, sehingga nanti disiram pakai eco farming.
disiram pakai Fami, ya kan? Lalu kemudian nanti ibu semprotkan juga dengan fotosintesa, ya kan? Kan ada tuh. Jadi kalau fotosintesa itu disemprotkan, biasanya fotosintesa itu kan kita larutkan dulu dalam 1 liter, kan gitu dong. Kemudian kita ambil misalnya 50 cc, kita masukkan ke dalam semprot yang, tapi kalau di rumah tangga itu pakai semprot itu aja deh. Semprot-semprot apa? Kan ada yang semprot-semprot untuk setrika apa segala itu, ya kan? Tinggal ibu mengatur, tinggal kan 1-2 pohon aja itu dan sebagainya. Kecuali nanti kalau yang besar, setiap 100 cc diambil, kemudian dimasukkan ke dalam penyemprotan yang 20 liter itu, taruh di situ 100 cc, kemudian campurkan air 20 liter, nah baru disemprotkan untuk beberapa meter tanah itu, untuk tanaman-tanaman baik yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Jadi prinsipnya itu adalah banyak sekali sih sebenarnya kita ini hanya bisa menanam saja, tapi tidak memberikan makan ke tanaman itu. Mentang-mentang di dalam tanah itu pun juga belum tentu banyak unsur hara yang diperlukan. Nah, oleh karena itu dengan kita menggunakan pupuk ini, kita beri makan dia, kita beri makan. Ya, oleh karena itu tanah-tanah yang ada selalu petani atau selalu juga kita ini sudah secara alamiah sudah tumbuh tanam, udah serahkan sama tanah aja, mau berbuah, mau enggak apa segala itu terserah. Tetapi kita mau juga walaupun kecil ada di dalam pot, tidak harus tanahnya banyak, ya kan? Yang penting kita beri, ya orang tanaman aja ada yang hidup di air kok. Orang ibu nanam pakai gelas aja hidup dan soalnya dia berbuah. Jadi kesan persepsi kita bahwa tanaman itu harus tumbuh dan hidup di tanah, nah itu kita merubah paradigma itu, katakanlah dengan tempat yang kecil, yang paling penting akarnya kan tanaman itu kan tidak jauh juga sebenarnya, akar tanaman itu nggak sampai juga, kalau kita cabai apa segala kan cuma 10 cm itu apa akarnya. Jadi tidak harus nanam tanaman yang luas, tetapi yang penting tanah, di dalam tanah itu ada gizi yang diperlukan untuk tanaman itu, ya kan? Jadi dilihat akarnya seberapa. Akarnya kan apalagi akar serabut kan dekat-dekat aja, cuma 10-20 cm dari pohonnya. Ya Bu, siapa lagi itu Bu Nining? Nanti kalau ketemu kita diskusi lah kalau ketemu di Wulansari. Sering ke Wulansari, sering di GWS? Sering. Ya, boleh. Sekali, ya. Terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Ya, nanti kita diskusi di GWS. Oke, ya. siap. Tagih aja kalau ini. Bu, ada lagi? Siapa lagi? Nah, ini Pak Rahman, ini RT Rahman. Pak Haji, ada yang mau testimoni dari SSW 32. Oh, silakan. Silakan, yang mau testimoni dari SSW 32. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam. Ya. Kenalkan saya Tika dari SSW 32. Tapi kok udah pernah datang di Tebet ya? Oh iya, kebetulan saya udah dari September pulang kampung Pak Haji, di kampung saya tuh di Sumatera Utara, Sibuan, tapi lebih dekat dari Riau, Pekanbaru. Oh. Dibanding ya. Pantas boleh gelisah gitu. Ya baik, silakan. Karena orang tua sakit, jadi ya merawat orang tua dulu lah gitu Pak Haji. Sambil merawat tanaman. Iya benar. Kebetulan kan orang tua punya kebun sawit ya gitu Pak Haji. Waktu awal Desember lah, saya kan memberikan eco farming, siram dengan eco farming gitu Pak Haji. Lalu pas jarak 2 minggu saya tanamkan dengan solis seperti itu. Pas awal April barulah kelihatan hasilnya. Jadi itu sawitnya itu dia besar berisi. Sebelumnya itu kan sawitnya besar tapi kosong seperti gitu Pak Haji. Itu. Jadi
sebelumnya memang orang tua kan mengaplikasikan dengan kayak pupuk ZA, NPK, dan pupuk Orga gitu. Itu kan harus pakai dengan berkarung-karung seperti itu kan ya Pak Haji ya gitu. Memang untuk meyakinkannya memang sulit sekali gitu. Karena orang tua itu kan ingin buktinya mana gitu. Kalau udah ada buktinya, udah aku beralih ke PTB seperti itu. Dan dengan jarak 3 bulan itu, alhamdulillah Pak Haji udah ada hasilnya. Jadinya buahnya itu kurang lebih 2 tandan atau 3 tandan itu bisa 100 kilo. Seperti itu. Jadi dia besar berisi. Sebelumnya itu besar tapi kosong. Gitu loh Pak Haji. Setelah menggunakan pupuk slow release ini. Itu dalam jangka 3 bulan. Seperti itu. Dan di sini Tika mau tanya Pak Haji, kalau sawitnya itu kebetulan kan orang tua itu sawitnya di atas 5 tahun ya Pak Haji, seperti itu. Tika mau tanya kalau seandainya tanaman itu usianya 2 tahun gitu Pak Haji, 2 tahun, tapi kan kalau di kampung kami namanya buah pasir ya kalau 2 tahun itu cara mengaplikasinya gimana Pak Haji? Ataukah eco farming dulu atau setengahnya slow release seperti itu. Nah, pertanyaannya kedua nih Pak Haji, Tika kan baru tahu nih kalau ada eco protector ya, baru tahu itu Pak Haji. Nah itu cara pengaplikasiannya seperti apa? Ataukah sama dengan ekosida sebelumnya, gitu kan? Dan untuk ekoprotektor ini untuk tanaman apa aja gitu Pak Haji. Kalau seandainya untuk tanaman di rumah kan punya nih tanaman cabai, terong, itu bisa nggak dikombinasikan ekoprotektor dengan fotosintesa? Seperti itu Pak Haji. Itu sih, itu aja sih pertanyaan Tika. Baik. Ya, udah ya. Iya, Assalamualaikum. Baik, ya. Ini bagus sekali nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus sekali itu Ibu sudah menggunakan dulu pupuk eco farming. Nah sekarang ini kan begini, gizi yang ada di dalam tanah itu, unsur-unsur hara, makanan yang kita kasih pupuk sebagai itu sangat diperhitungkan oleh pH tanah, ya kan? Kalau pH tanah antara 6 sama 7, antara 6-7 itu untuk semua tanaman itu pasti penyerapan makanan di dalam tanah itu bagus. Tapi kalau kurang daripada itu kurang ini, apalagi di atasnya. Nah, oleh karena itu lahan kita sekarang ini, lahan kita ini kebanyakannya itu sudah rusak juga. Pengalaman-pengalaman dari cerita-cerita orang yang ada di sawit itu. Sawit itu kan memang terlalu banyak pupuk yang menyerbu sawit itu, ya kan? Baik pupuk kimia. Kadang-kadang mereka pakai pupuk kandang. Kadang-kadang mereka juga bagi rakyat-rakyat itu yang tidak mampu dan sebagainya itu kan dia cacah juga itu batangnya tuh sawit itu dikasih lagi untuk jadi pupuk kan. Itu kan bahan organik namanya. Nah, eco farming kita ini adalah merubah nitrogen bahan organik tadi menjadi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi oleh karena itu saya sarankan kepada Ibu kalau misalnya tanaman-tanaman itu yang 2 tahun dan sebagainya boleh dicangkul, boleh dikasih kotoran-kotoran sapi dan sebagainya, siramkan dulu lagi dengan eco farming itu sehingga dia betul-betul tanah-tanah yang dulu yang sudah diserbu oleh pupuk kimia sudah rusak sebagai itu bisa diperbaiki pH tanahnya. Nah, kalau perbaikan pH tanah seperti itu sudah dilakukan, nantinya baru dikasih pupuk pilos slow release. Untuk umur yang masih 2-3 tahun itu cukup setengah saset aja kan gitu. Nah, seatas 5 tahun itu bisa digunakan 1 saset gitu. Jadi eco plant protector itu adalah juga untuk pembasmi hama juga, ya kan? Tapi itu jadi dari bahan organik. Jadi bukan kayak pestisida macam-macam. Itu bisa disiramkan ke dalam tanahnya. Seperti yang saya katakan tadi adalah tanah-tanah yang kita buat lapis-lapis itu disiramkan dengan eco farming dan disiramkan dengan eco plant protector agar di dalam tanah itu tidak tumbuh bakteri, tidak tumbuh hama, tidak ada virus dan sebagainya.
Nah, secara bertahap nanti kalau tanaman itu sudah tumbuh, bisa disemprotkan dengan ekoplant protector dan juga dengan fotosintesa. Ya kan? Nanti umur 5 tahun kemudian baru tanaman itu kita kasih dengan pillow slow release. Jadi standar operasional base itu adalah kita menggunakan berbagai pupuk yang ada di dalam PT Base itu ada berapa jenis itu, ada eco farming itu original, ada yang premium, ada yang eco plant protector, lalu kemudian ada fotosintesa dan ada pillow slow release. Nah, kalau ekosida apa salah itu kan untuk rumput-rumput itu dan sebagainya gitu kan. Itu untuk rumput, untuk mengetahui hama-hama lainnya. Jadi prinsipnya tanahnya itu harus diperbaiki. Baik apa segala. Nah, karena itu bagi kita yang mau mengembangkan tanaman rumah tangga di pot sebagainya mudah sekali. Kita tidak harus beli lahan-lahan ratusan juta. Tapi dengan lahan itu kita bisa di atas garasi pun juga bisa kita coba itu pupuk-pupuk ekofarming dan sebagainya dengan tanaman apa dan sebagainya kan gitu. Ya, apalagi tadi Ibu Nining dengan jeruknya ada, saya lihat kelengkeng pun juga bisa tumbuh di situ. Lalu kemudian ada kedondong yang suka rujak dan sebagainya. Ada mangga sekarang udah kecil-kecil udah berbuah dan sebagainya kan. Ya, cuman tidak bisa ditanam itu kan gula aren karena gula aren dipakai untuk nyampur ekofarming kan gitu. Itu Bu ya. Ya, makasih. Ya, Bu Tika. Nah, ya. Ya, Pak Haji, Boleh makasih. di WA nanti apa namanya kan ada nomor saya juga dan sebagainya untuk bertanya dan konsultasilah mengenai penggunaan apa saja yang bisa saya berikan. Tentu saya sedekahkan ilmu ini kepada semua gitu. Jadi prinsipnya kita harus sedekah semua, kita harus memberikan. Kalau kita mau mendapat, gitu. Kalau kita mau dapat kita harus beri dulu gitu. Ya, Ibu Tika. Bening, yang lain? Oke, baik. Yang lain, nah itu Bu Umi Kalsum udah gelisah tuh, udah mau nanya aja gini tuh. Ada pertanyaan dari Bu Febri tadi tentang pohon durian, ya mengaplikasikan durian. Saya mau bertanya dulu kepada Bu Febri, apakah sudah terjawab ya? Halo Bu Ibu Febri. siapa? Bu Febri. Oh, Febri. Di chat Pak Haji. Di chat. Apa pertanyaannya, Bu? Mengaplikasikan slow release di pohon durian. Berarti tadi kan Pak Haji sudah menjelaskannya kepada kita barangkali maksudnya. Tadi mirip lah, seperti yang saya sampaikan sama Bu Tika tadi kan. Iya, betul. Kemudian. Tapi yang penting juga saya lihat juga diukur pH tanahnya, ya kan? Kalau pH tanahnya itu masih rendah, itu kita harus memberikan perlakuan. Perlakuan itu seperti yang jelaskan tadi adalah boleh juga kita menggunakan pupuk-pupuk kandang itu dengan siramin dengan ekofarming, atau boleh juga kita memberikan dolomit dan sebagainya. Itu kan dolomit itu kan kapur, ya kan? Kapur sebagainya itu bisa merubah dan bisa bekerja sama bereaksi dia untuk meningkatkan pupuk dan sebagainya. Tetapi kalau menggunakan dolomit tinggal diukur bagaimana biayanya dan sebagainya. Ekofarming ini adalah lebih di samping dia praktis dia lebih murah. Orang tinggal disiramkan aja kok. Kalau kita mau cangkul itu sekitar apa kita kasih pupuk kanan kita siram dia merubah pupuk kandang itu menjadi unsur hara yang diperlukan. Dan disitu lama-kelamaan dia akan bisa merubah daripada pH tanah. pH tanah itu kan adalah dikarenakan karena kandungan-kandungan tanahnya sebagainya ada alkali atau macam sebagainya. Kalau kita memberikan lebih banyak amonia sebagainya lalu kemudian kita siram dengan ekofarming itu juga bisa berpengaruh kepada membuat pH tanah itu menjadi lebih normal gitu. Ya, Bu Ning. Ya, baik Pak Haji. Ada pertanyaan di chat juga dari Ibu Raswati. Bagaimana cara mengaplikasikan ekofarming? Jadi mungkin barangkali dari mulai membuat dari awal barangkali ya, karena ada temannya atau mitranya yang sudah praktek tapi belum berhasil.
Jadi bagaimana sesungguhnya mengaplikasikannya dari awal sampai menyiramkannya barangkali Pak Haji. Silakan Pak Haji. Buat Ya, pohon tapi semangka itu Pak Haji, teman saya tadi itu cerita. lebih asli suara aslinya. Coba muncul deh. Iya. Lebih Lagi serak kita nggak nanya boleh ya. dilihat, nggak boleh dilihat. Iya, suaranya aja. Coba Iya. apa pertanyaan? Tadi kan pagi kan teman saya ke rumah, kan pernah dia aku kasih Siapa? eco farming 2 teman saya di Hmm. Babelan. Nah Hmm. katanya panen semangkanya itu biasa aja kata saya. Saat itu lagi pengaplikasiannya itu gimana, udah tahu belum? Memang aku kasih bukunya. Saya sarankan untuk telepon saya dulu, tapi nggak pernah ngubungin. Tahu-taunya sudah dipakai gitu kan. Sedangkan di Babelan itu katanya kadang-kadang itu cuaca kan apa ya berpengaruh. Kadang ada karena deket laut, katanya kadang-kadang airnya asin. Kadang-kadang nggak ada air gitu kan. Nah, itu bagaimana tuh kalau menghadapi tanah yang seperti itu. Nah, katanya kalau memang nanti mau nanam lagi baru, pengennya dia tuh saya diajak ke sana. Nah, kalau misalkan sampai saya ke sana, nanti menjelaskannya seperti apa. Itu. Terima kasih Pak Haji. Mohon dijawab. Ya, sesuai 21 ini ya. Ya, jadi kalau mau ke sana mesti ngajak Umi Kalsom tuh, mesti rame-rame lah kita. Kita wisata ke sana. Kalau saya sih siap aja asal Umi Kalsom bisa ikut gitu kan. Jadi sampingnya begitu. Jadi Bu Raswati harus dilihat secara keseluruhan, lihat tanahnya kayak apa, ukur pH-nya dulu dan sebagainya, ya kan. Lalu kemudian kalau dia tanam, hah? Kali bawa Pak Haji aja suruh ngukur tanahnya sekalian. Ya kalau saya kan ngukur berapa hektar sebagainya. Kalau ngajak Pak Haji mah. Nah, jadi mengukur pH-nya. Lalu kemudian apakah dia ada di dalam penggunaan eco farming itu memang harus ada pupuk kandang, harus ada tai sapi lah, ada tai kotoran hewan lah, dan sebagainya. Karena apalagi di daerah-daerah sana itu tamblang apa misalnya ada payo apa segala itu, saya sarankan sih memang harus ada kotoran-kotoran hewan atau pupuk-pupuk kandang lain, sisa-sisa apa, lalu kemudian kita sirami dengan eco farming. Ya, nanti disuruh bawa aja, suruh kirim tanahnya, jadi bungkus tanahnya, suruh kirim ke sini. Suruh kirim ke Raswati supaya bisa diukur pH-nya. Gitu. Jadi nggak perlu kita ke sana ya? Iya, ongkos kan gitu. Waktunya juga tidak ada, Ibu kan sibuk. Segenggam apa seember tuh? Suruh bungkus tanahnya, kita ukur ke sini pH-nya kayak apa gitu. Ya. Tapi itu prospeknya enggak? Dia punya daya beli gimana? Iya, biar pada melek-melek. Bangun nih. Kan pada nggak ada gambarnya. Iya, ini sahur. Biar tuh. Silakan, siapa lagi? Pak RT aja. Bu Ning. Ya baik Pak Haji. Yang berikutnya adalah dari Ibu Mega. Bu Mega tuh. Bu Mega bertanya tentang ini kemarin COVID base. Iya, kemarin belum saya jawab. Memang saya tunggu hari ini Bu Ega. Silakan Bu Ega, apa masalahnya? Assalamualaikum Pak Haji. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu teleponnya nggak muncul. Iya. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya ini untuk mengaplikasikan EcoFit Base untuk ikan di dalam tambak. Untuk bibitnya sama yang udah besarnya Pak Haji, takarannya Pak Haji. Ikan apa itu? Ikan mas. Ikan dalam kolam. Ya, mohon maaf Pak Bu Ega, saya kemarin Ibu telepon saya lagi di tol di dalam perjalanan. Begitu saya di sana memang acaranya padat, jadi kelelahan sehingga saya mau menjawab takut salah jawab gitu kan kalau lelah begitu. Nah, kalau ikan prinsipnya kalau kolamnya kolam apa? Kolam
kolam yang di semen apa kolam tanah? Kolam tanah Pak Haji, kayak di perkampungan itu ada 1 juta kolam. Kolam tanah. Nah, kalau kolam tanah itu, kalau kolam tanah itu nanti Ibu bisa setiap hektarnya itu kolam itu coba disiramkan juga dengan di eco farming, ya kan? Eco farming supaya nanti dia eco farming ini dapat mendorong untuk tumbuhnya plankton-plankton ya, untuk tumbuhnya plankton-plankton bagi pakan ikan, ya kan? Jadi 1 hektar untuk setelah pada saat persiapan itu larutkan dalam 1.000 liter air, udah disiramkan dulu dah dalam setiap hektar 1 tuba aja lah, ya kan? Nanti tentu itu juga menjadi persiapan juga bagi anak-anak ikan kan, ikan-ikan yang masih kecil dan sebagainya. Lalu kemudian dia menggunakan pakan apa? Pakan jadi atau gimana? Pelet, Pak Haji. Pelet. Jadi kalau dia menggunakan pelet dan sebagainya, tinggal nanti di EcoFit base-nya itu kan satu bungkus kan 35 gram kan. Jadi kalau prinsipnya 1 gram 3 liter air, berarti nanti diukur saja, ambil beberapa gram, nanti kita campurkan dengan pakannya, ya kan? Misalnya Bu Ega ambil air 1 ember gitu kan, lalu kemudian ambil 5 gram EcoFit base, diencerkan, lalu kemudian itu disiramkan kepada pakannya, ya, atau pakannya itu dimasukkan ke situ. Kalau udah basah dan sebagainya, lalu kemudian bisa ditaburkan ke ikannya, gitu. Ditaburkan ke ikannya. Karena bagaimana cara memberikan minum pada ikan, orang dia di kolam itu minum terus dia kan gitu kan. Jadi bingungnya di situ. Jadi dibasahi pakannya. Dibasahi pakannya. Jadi secara merata, jangan direndam juga maksudnya kan. Jadi biar pakannya memberikan setiap kita mau tabur peletnya itu Pak Haji. Boleh. Kalau nanti dihitung. Jadi jangan juga nanti dia menjadi berat di dalam ongkos. Kan gitu toh. Berat di dalam ongkos, nanti di dalam hitung aja lah, di dalam 1 saset itu mungkin kita komposisinya untuk kita berikan 1 ton pakan untuk 1 saset. Kan gitu toh. Ya kan, jadi satu kan ada 1 ton kan 1.000 kilo kan, 1.000 kilo kan. Jadi artinya kalau nanti EcoFit base itu menjadi 1.000 liter air, berarti kan 1 kilo itu kan sebenarnya 1 liter. 1 kilo itu kan bisa dicampur 1 liter sebagainya. Jadi prinsipnya adalah 1 saset untuk 1 ton kan. Nah itu bisa diberikan, apakah setiap kali berikan boleh, tapi kalau waktunya ada, kalau tidak ya setiap pagi aja lebih bagus, ya kan? Setiap pagi lebih bagus. Nah, yang dulu pengalaman dan sebagainya pada saat menggunakan masih ada EcoFit dulu, EcoFit ya. EcoFit dulu ketika kita menggunakannya malah dia tidak ada bau kotorannya di dalam kolam. Karena ikan itu mengeluarkan kotorannya sudah nitrogen yang di dalam kotorannya itu sudah terserap oleh oleh ikan sebagainya gitu. Pengalaman di lele dan sebagainya itu sebelum pakai EcoFit bau sekali kolamnya, bau kotor. Tapi setelah dia menggunakan EcoFit, nah sekarang malah tidak berbau kolamnya gitu. Artinya tidak banyak nitrogen yang terbuang, di dalam melalui kotoran, karena EcoFit
base ini atau EcoFit itu prinsipnya dia mengurai, ya, dia akan mengurai nitrogen yang ada di dalam pakan itu, di dalam badan daripada ikan yang dimakan itu menjadi gizi untuk ikan sendiri. Maka ikannya akan bisa lebih cepat tumbuh dan bisa lebih cepat dipanen begitu. Itu Bu. Ya Pak Haji. Terus Ya, makasih. bedanya dari EcoFit base sama EcoFit itu sama ya kayak fotosintesa sama ecofarming gitu ya Pak Haji? Bedanya. Iya, jadi baratnya hampir sama, hanya bedanya adalah pabrik yang buatnya. Tapi saya dulu menggunakan EcoFit itu bagus sekali sih. Cuman saya belum ada yang menggunakan lebih intensif mengenai EcoFit base ini, ya kan? Karena saya juga pelanggan dulu, banyak pelanggan EcoFit gitu. Tapi pengalaman di ayam di beberapa tempat itu hasilnya juga hampir sama. Hampir sama. Ya. Ya. Kalau ada testimoninya boleh nanti bagi Pak Haji. Ya, ya baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Mohon maaf, tolong sampaikan pada Bapak ya kemarin dia telepon juga, Raymond, jadi saya kemarin dibantu sama Bang Firman sedikit Pak Haji. Ya. Nah, sebenarnya ilmu itu sudah saya berikan kepada Pak Firman dan Bu Miftah. Nampaknya Bu Miftah juga sibuk sehingga ilmu itu nggak sampai ke Ibu juga gitu. Padahal saya udah tumpahkan ke sana semua itu untuk 19 dan 20 gitu kan, supaya ringan tugasnya gitu Bu. Ya Bu Ning, cukup. Nah, ada lagi? Makasih Bu Ning. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak. Untuk yang di chat tidak ada. Barangkali ada yang mau langsung bertanya. Ya, setengah jam lagi coba diskusi. Ibu tadi Bu Umi Kalsum. Tadi mau bicara tadi malah gak ada lagi sekarang. Ibu Momo itu siapa? Ibu Momo ini. SSW 28. Oh, Ibu Fatimah kali ya. Oh ya, Bu Fatimah. Ada lagi? Tidak ada Pak Haji. Yang di belum ada. Belum. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mendorong lah Bapak Ibu sekalian. Saya juga akan memberikan juga nanti saya dengan lahan 10 meter persegi di atas lantai-lantai itu. Sekarang saya sedang juga mencoba ini dengan baik pot yang besar, apakah dengan drum apa segala itu, saya mau tanamin semua jenis buah. Sehingga saya mau mengundang prospektor itu datang ke rumah untuk melihat hasil pertaniannya. Kan kita cerita tentang pupuk. Jadi kalau orang kita cerita tentang melihat satu tube sekian gram tanpa kita memperlihatkan hasilnya, nah itu selama ini kan kita memperlihatkan hasilnya itu melalui video-video yang dibuat oleh orang lain. Tetapi kalau kita ingin punya daftar nama yang banyak, kalau ingin punya prospek yang banyak, boleh juga kita mulai praktekkan pertanian ini, eco-farming, eco-plant protektor, fotosintesa dan sebagainya di rumah kita masing-masing, walaupun kita memiliki hanya 1-2 tanaman. Tetapi kalau misalnya bagi Bapak Ibu sekalian juga nanti akan merasa mahal juga kalau satu rumah satu pot, kan bisa satu SSW kan satu paket, ya kan? Nanti pupuknya bisa dibagi-bagi, ya kan? SSW 21 siapa mau nanam nih? Ayo sekian tube kita bagi-bagi apa segala, ya kan? Saya siap aja menjadi konsultannya gitu. SSW 22, SSW 23, ayo coba masing-masing. Jadi satu tube itu eco-farming itu bisa digunakan rame-rame dan bisa RO rame-rame gitu. Tapi di UMI kan harus RO pribadi, jadi RO gitu maksudnya. Itu Buning ya. Siap Pak Haji. Ya. Siapa lagi? Ada yang bertanya lagi? Siapa yang suka nanam? Itu Pak Edi, Bu Rita tuh.
Parung panjang. Ini Pak pada cuman hadir doang Pak Haji. Oh, hadir doang. Pak Riyadi, Ya, kan baru. Pak Haji, saya testimoni juga nih. Saya pertama kali saya pernah mengaplikasikan slow release itu di pohon kelengkeng. Jadi pada waktu dikasih slow release itu buahnya masya Allah dahsyat sekali, penuh, dan itu berhenti sudah tua, buahnya udah habis, langsung buah lagi sampai sekarang. Ya, itu ada di Gunung Putih saya lihat. Nah terus saya juga pernah praktek ayam. Ya, ayam itu dari mulai kecil bayi sampai udah gede itu dipraktekkan, pengen tahu mati apa enggak, bau apa enggak, begitu Pak Haji. Ternyata dengan menggunakan EcoFit itu dulu belum ada Good Best. Jadi dengan menggunakan itu ditaruh di pakannya tadi, jadi diaduk sama pakannya dari mulai lalat yang kecil juga dicampurin, lalat yang sudah mulai gede juga dicampurin. Jadi dari mulai bayi sampai mulai besar tidak ada yang mati. Satu, pertumbuhannya ayam kampung itu Pak Haji. Jadi pertumbuhannya pesat, kemudian sehat semua, kemudian tidak bau kotorannya. Jadi walaupun di kota bisa diaplikasikan sehingga yang tetangga-tetangga itu tidak mengatakan kok bau sih gitu, nggak bau begitu. Kemudian satu lagi saya pernah praktek di gurami. Gurami itu saya nanam cuma 25 dari ukuran yang 3 cm sampai sudah gede, ya 8 bulan lah sekitar itu. Jadi dari mulai itu pertama kali kolamnya dibuat, kemudian dimasukin dulu biangnya dimasukin di situ ke air untuk supaya bisa cepat ditanamin gitu guraminya. Nah setelah itu nanti kalau mau seminggu atau 2 minggu airnya dikasih lagi, seminggu 2 minggu dikasih lagi, dan juga setiap kasih makan itu saya campurkan juga dengan EcoFit-nya sehingga itu gurami tidak ada parasitnya. Kemudian kolamnya selalu bersih. Kemudian ikannya itu kinclong Pak Haji. Selain kinclong juga dimakannya enak sekali. Nah itu testimoni dari saya. Jadi teman-teman semuanya yang sudah praktek silahkan dibagilah sama teman-teman supaya bisa lebih paham. Begitu Pak Haji. Ya, begini Bu. Saya juga ingin menyampaikan juga bahwa kita ini kan di rumah tangga. Di rumah tangga ini kan banyak sekali punya bahan. Ada yang ternak ayam, tampung aja kotoran ayamnya, nanti dikeringkan. Ya kan, kotoran ayam kah, kambing kah, ya kan? Jangan buang keleleran begitu. Lalu kemudian ada ibu-ibu ini kan selalu udah buat sayur dan sebagainya kan, buat potongan sayur itu dikecil-kecilkan, tampung satu tempat, lalu kemudian ini dimasukkan dalam tanah, dicampurkan dengan tanah, disiramkan dengan eco-farming, itu pupuknya luar biasa bagus. Disiramkan dengan eco-farming. Kita ini tiap hari itu keluar sayur-sayur itu pun dibuang aja di drum, jadi pusing. Jadi misal maksudnya itu, nah kalau kawan-kawan di semua kawan-kawan memiliki pohon buah di rumah 1, 2, 3 pot itu sudah banyak sekali. Jadi nanti kotoran ayam, sisa-sisa sayur, sisa-sisa dapur sebagainya, semuanya dimasukkan ke lubang, dicampurkan dengan tanah, disiramkan dengan eco-farming, itu akan menjadi pupuk yang jauh lebih bagus. Di situ nanti kita masukkan ke pot. Nah, dengan begitu kita ingin mengajarkan produktivitas masing-masing rumah tangga. Tadi kalau rumah tangga itu yang datang, kita datang ke rumah tangga di lingkungan kita, berarti kan kita sering komunikasi dengan tetangga. Nah, tetangga selama ini kan jarang diprospek oleh kita. Karena apa? Barangkali melalui pupuk eco-farming, dengan kita mendorong agar mereka menanam buah masing-masing satu di rumahnya, itu alat kita untuk berkomunikasi. Kita buka pintu komunikasi dengan tetangga, yang tidak usah terlalu mikirkan orang jauh-jauh. Di sela-sela itu kita ajak dia ke seminar. Ya kan? Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
penggunaan eco farming itu tidak hanya kita ingin menguasai ilmunya, tapi kita mau praktekkan juga ilmu eco farming itu membuat pupuk yang lebih bagus, yang pada akhirnya itu juga menjadi alat buat kita untuk memprospek tetangga-tetangga kita atau orang-orang yang kita hubungi gitu. Barangkali kalau tidak ada lagi yang bertanya, Bu Ning, saya pribadi menyampaikan terima kasih lah atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali saya bisa kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.